Ini pertama kali saya khotbah di GKY di tempat ini. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan. Kemarin sore saya sempat telepon gembala sidang di tempat ini, Bu Linda, karena saya dikasih tahu oleh teman di sini ada GKY. Lalu saya cari info siapa gembalanya, lalu nomor teleponnya berapa. Lalu saya dikasih tahu ternyata ibu gembala dari Tebing Tinggi. Saya bilang kampung Tebing Tinggi atau kota Tebing Tinggi sama kota saya jaraknya kira-kira cuma 3 jam. Saya dari Rantau Prapat. Sore itu saya telepon, lalu kita ngobrol-ngobrol. Kalau sudah Medan Lang ketemu Medan Lang, kaki lang saudara ya. Terus ngomong jam, terus saya undang Ibu Linda untuk hadir di seminar tadi malam. Tadi malam saya membahas bagaimana membaca silsilah. Lalu dengan suami hadir, lalu kita kenalan di situ, lalu jumpa darat. Dan akhirnya Bu Linda waktu sore kemarin sudah ngomong, bisa nggak kalau Pak Iter isi di GKY? Saya bilang saya khotbah nanti jam 9, GKY ada yang jam 7.30. Itu ya. Lalu waktu di seminar kemarin, Ibu Linda tanya lagi, bisa nggak? Lalu saya bilang, oke. Tadi pagi-pagi saya dijemput, dan sekarang sudah tiba di sini. Puji Tuhan ya. Lalu saya tanya, tema pas kena tema apa? Lalu saya buka YouTube, GKY, khotbah-khotbah di sini bagus-bagus ya. Puji Tuhan. Saya dengerin, ternyata eksposisi kitab Yohanes ya. Sudah sampai pasal yang ke-8. Lalu tema hari ini, siapa yang mendengar? Maka berhubungan dengan tema ini, saya akan bahas tentang mendengar. Mari kita lihat Yohanes pasal ke-8, kita lihat satu ayat di ayat 47. Yohanes pasal yang ke-8, ayat ke-47. Ini tema tentang mendengar. Barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Oke, saya ajak kita lagi melihat di kitab Markus. Markus pasal yang ke-8, ayat yang ke-18. Markus 8 ayat ke-18. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Saudara perhatikan komposisi dengar, ini temannya adalah melihat. Mata, temannya ini telinga. Satu lagi kita lihat di dalam kitab Amsal pasal yang ke-20. Mari kita lihat di Amsal pasal ke-20 di ayat yang ke-12. Amsal 20 ayat 12. Telinga yang mendengar dan mata yang melihat, keduanya dibuat oleh Tuhan. Seluruh organ tubuh manusia begitu banyak, tetapi ada organ tertentu yang nanti Alkitab akan ulang-ulang organ itu. Perhatikan kedatangan Tuhan Yesus dengan tanda Mesias yang dia harus kerjakan di dalam penyembuhan nanti akan berhubungan dengan organ. Yesus kalau datang, Mesias kalau datang, organ apa yang akan berhubungan dengan tanda Mesias? Yaitu yang tuli akan mendengar, telinga saudara. Yang buta akan melihat, yang bisu akan berkata-kata, yang lumpuh akan melompat-lompat. Itu dicatat di Yesaya pasal 35. Perhatikan 4 organ ini disinggung. Telinga, mata, mulut, dan kaki. Maka kita lihat nanti Mesias kalau datang, 4 organ ini sangat-sangat penting. Karena 4 organ ini kalau ada yang cacat, maka akan menghambat di dalam penginjilan. Akan menghambat pertumbuhan rohani. Nah, di antara 4 organ ini, mana yang paling penting? Telinga, mata, mulut, dan kaki. Yang paling penting yang mana? Sekarang kita lihat, Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa begitu jadi, seluruh organ ini sudah sempurna. Lalu bagaimana dengan anak yang dilahirkan? Nah, kita akan mentelusuri waktu seorang anak dilahirkan, ia dari janin,
Lalu sebelum dia keluar, dia punya organ satu persatu akan terbentuk. Dan semua organ satu persatu nanti akan terbentuk, nanti waktu sudah keluar akan menjadi lebih sempurna, lebih permanen, dan lebih kokoh. Di dalam janin ada organ yang sudah bisa mendeteksi dunia luar. Ini menarik, saudara. Satu bayi yang di dalam kandungan ini, dia bisa mendeteksi suara di luar melalui telinga. Jadi telinga adalah organ pertama yang bisa menerobos rahim seorang ibu. Oleh sebab itu dokter memesan kepada ibu-ibu yang hamil, putarkan dong pakai Walkman gitu kan, lagu-lagu klasik supaya dia tenang. Harap nanti sudah besar, jadi orang yang bisa main musik klasik. Kalau dikasih dangdut, nanti dia suka ikut dangdut nanti. Jadi kenapa dikasih? Padahal dia di dalam. Karena dia punya telinga bisa mendengar. Dan suara yang dia dengar adalah detakan jantung. Itulah suara terbesar seorang anak mendengar. Maka di dalam kedokteran, khususnya di dalam dunia anak-anak itu, seorang anak kalau digendong sama mama, bagaimana gendong supaya dia bisa tidur pules? Tempelkan kupingnya ke dada seorang ibu supaya dia dengar musik masa janin dia. Dan dia akan tidur pules. Dan dia akan membaca denyut jantung dari si mama. Mama lagi panik, dia ikut panik. Mama tenang, dia juga ikut tenang. Maka telinga sangat penting di dalam janin. Begitu anak dilahirkan, organ-organ masih belum bisa berfungsi dengan sempurna. Kaki belum bisa berdiri. Mulut belum bisa berkata-kata. Mata masih belum bisa memandang. Tetapi telinga sudah mendeteksi bunyi. Oleh sebab itu, semua anak-anak yang dilahirkan dari bayi itu, dia akan mengejar yang namanya bunyi. Di mana ada bunyi, nanti dia akan gerakkan seluruh muka dia menghadap ke bunyi yang tadi dia dengar. Lalu nanti setelah dia menghadap, nanti pelan-pelan berbulan kemudian mata sudah mulai sempurna bisa memandang dengan utuh. Nanti mata akan mengarah ke telinga yang mendengar. Jikalau ada bunyi piring jatuh di kiri, mata akan lihat ke kiri. Maka telinga akan menggerakkan arah dari mata. Lalu mata sudah bisa gerak-gerak mengikuti suara-suara yang berbunyi. Anak dipanggil dari belakang, maka anak noleh ke belakang. Karena suara dari belakang, dia dengar dulu, maka mata dia gerakkan ke belakang. Nanti pelan-pelan akhirnya dia mulai meniru apa yang dia dengar dan apa yang dia lihat dari mulut mama yang komat kamit itu. Dia mulai tiru. Oleh sebab itu, jikalau anak tuli, pasti nanti bisu. Maka kita lihat ini penting. Telinga menggerakkan mata. Telinga akan membuka mulut si anak untuk mengulangi apa yang mama katakan. Maka mama tidak pernah bosan memperkenalkan diri mama. Ini mama, ini mama. Mama banyak yang krisis identitas, saudara ya. Ini mama ya, ini mama, ini mama. Coba hitung seorang anak dilahirkan. Sampai si anak betul-betul bisa panggil mama. Mama sudah sebut nama mama. Mungkin ribuan kali. Ini mama, mama. Si papa juga nggak mau kalah. Yang ini yang papa ya, papa, mama. Maka nanti kata-kata pertama yang anak bisa ucapkan, mama dan papa. Karena itulah yang dia dengar sampai enek-enek, saudara. Pagi mama, siang mama. Nanti dia tiru, mama. Begitu sebut mama, mamanya senang. Langsung catat di diary. Tanggal 1 bulan 1 jam segini, pertama kali dia sebut mama. Yang papa belum, papa tunggu. Besoknya papa, wah senang. Nanti terbentuklah semua kosakata melalui dia dengar, dia tiru semua nada-nada. Lalu nanti setelah semua itu, barulah kaki akan melangkah. Dan kaki akan melangkah berdasarkan telinga yang mendengar. Kalau mama bilang, sini kau nak.
Lalu anak keluar dari rumah itu keterlaluan dia. Sini kau, berarti dia datang. Nah, perhatikan, di dalam kebudayaan Yahudi, orang-orang Yahudi sangat memahami mengenai telinga. Oleh sebab itu, slogan yang sangat penting dalam kebudayaan Yahudi adalah kata Shema. Shema artinya dengarlah, dengarlah, dengarlah. Sampai kepada PP ditambahin dengan yang melihat. Kenapa perlu dengar dan melihat? Apa yang ku dengar dan apa yang kulihat, ini nanti menjadi kesaksian. Satu perkara akan sah jikalau disaksikan oleh dua saksi. Telingaku sudah mendengar, itu saksi tunggal. Lalu mataku melihat. Oleh sebab itu di dalam 1 Yohanes muncul kalimat, apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami pernah raba, itulah yang kami saksikan. Jadi sah. Kesaksian tidak boleh kesaksian tunggal. Harus ada 2 atau 3 saksi. Oleh sebab itu, kitab Injil ada 4. Kitab Injil ada 4, kenapa tidak 2? Dan perhatikan kitab Injil yang 4, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, penulisnya ada 2 kelompok. Kelompok pertama yang menulis kitab Injil adalah rasul, kelompok kedua adalah orang awam. Kenapa ada 2 kelompok ini? Yang adalah rasul itu Matius, itu Yohanes, 2 orang. Markus bukan rasul, Lukas bukan rasul. Jadi lihat, kelompok rasul 2 orang, yang bukan rasul 2 orang. Karena kesaksian tidak boleh tunggal, mesti 2 atau 3. Maka Injil sah disaksikan oleh 2 rasul, Injil sah disaksikan oleh 2 orang awam. Maka nanti di perjanjian baru kita melihat peranan hamba Tuhan, peranan rasul sama peranan awam, mereka peranannya sama-sama. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Yesus mengutus 12 rasul, kamu pergi ke tempat serigala. Kepada 70 murid, kamu juga pergi ke tempat serigala. Tidak ada perbedaan, saudara. Lalu Roh Kudus waktu turun di hari Pentakosta, tidak ada perbedaan. Yang rasul, apinya lebih panas. Yang bukan rasul, apinya kecil. Kedip-kedip. Karena bukan rasul. Tidak ada itu. Semua waktu dipenuhi Roh Kudus sama. Dan kuasa Tuhan kasih kepada mereka untuk pergi bersaksi. Semua sama. Tidak ada yang tahu 1%, yang ini 5%, yang ini rasul 100%, ganas dia, ganas. Tidak ada itu. Semua pergi dengan api yang sama. Nah, sekarang kita kembali tentang tema dengar. Maka Shema menjadi slogan yang sangat penting. Dan orang-orang Yahudi di zaman dulu setiap hari mesti sebutkan kata Shema. Dan kata Shema itu ada di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-6. Tuhan itu Allah, Tuhan itu Esa. Itu Shema orang Yahudi yang sampai hari ini mereka masih kumandangkan di Israel. Karena itulah ayat kunci moto di dalam seluruh iman orang Yahudi. Nah, kuncinya adalah kata Shema ini. Di dalam terjemahan yang lebih tepat, kita kalau baca, kita sebut dengar. Maka kalau kita baca kata dengar, tidak ada nuansa apa-apa, saya dengar selesai. Tetapi di dalam nuansa Ibrani, kata dengar tidak sesimpel saya duduk, kuping menghadap ke pembicara, saya sudah dengar, selesai. Tidak, saudara. Kata dengar ini berarti memberikan perhatian. Orang-orang Chinese sangat mengerti ini. Tapi sampai kepada zaman sekarang, anak muda sudah tidak mengerti etika mendengar. Anak-anak kalau kita ngomong, mata nggak tahu lihat kemana, saudara. Bisa lihat ke atas, ke bawah, ke samping, ke tembok gitu ya. Etika di dalam kebudayaan Chinese, kalau orang bicara, lihat matanya. Anak-anak sekarang kalau mama ngomong, nggak tahu dia sedang main-main gitu ya. Lalu diam kebaktian minggu juga sama, bacaan khotbah dari kuping nggak tahu kemana-mana gitu kan. Nah, dengar bukan hanya duduk, kuping taruh untuk mendengar, tetapi memberikan perhatian. Di dalam Alkitab ada satu orang yang melakukan tindakan ini. Seluruh Alkitab hanya Yohanes. Rasul Yohanes waktu dengar, dia selalu mencondongkan dia punya kepala dan dia arahkan kupingnya dekat sama Tuhan Yesus. Seluruh rasul yang dengar firman tidak melakukan hal ini.
Jadi Yohanes adalah satu rasul yang masih muda, yang pasti nanti akan berbeda cara penulisan di dalam kitab suci yang dia tulis, karena dia mendengar seperti konsepnya orang Yahudi, yaitu harus memberikan perhatian. Tetapi apakah saya dengar lalu memberikan perhatian sudah cukup? Tidak, saudara. Kita kalau ada rapat hamba Tuhan, rapat majelis, rapat dengan panitia, setelah kita ngomong sampai mulut berbusa-busa, besoknya nggak ada gerak, saudara. Kata Shema artinya mendengar, lalu memberikan perhatian dan konsentrasi, lalu ada komitmen. Saya akan melakukan. Oleh sebab itu, Yohanes pasal keempat, dia munculkan tema dengar dengan lakukan. Mari kita kembali ke Yohanes pasal ke-8. Karena ini konsep Yahudi yang sangat kental. Kalau kita dengar, langsung dilupakan. Langsung berdoa, Tuhan menyertaimu Pak Pendeta, kerjakanlah apa yang kau katakan. Lihat di Yohanes pasal yang ke-8, saya akan baca ayat 38. Apa yang kau lihat, ya ini mata. Itulah yang ku katakan, ini mulut. Demikian juga apa yang kau perbuat, ini kaki, mewakili perbuatan kaki. Apa yang kamu dengar dari Bapa. Saya ulangi ya, ayat 38, apa yang kau lihat, ini berhubungan dengan mata. Yang ku katakan berhubungan dengan mulut, perbuat berhubungan dengan kau lakukan kakimu, dan dengar. Ini 4 organ yang sangat penting yang saya katakan berhubungan dengan tanda Mesias. Maka di dalam tafsiran saya, penyakit yang paling melawan Injil bukan penyakit kanker. Penyakit yang paling melawan Injil itulah stroke. Karena stroke menghantam 4 organ ini. Organ yang dia hantam yang paling nonjol adalah nanti dia punya bibir mulai bengkok. Sudah mulai bengkok, ketarik semua, nanti mata mulai kabur-kabur, saudara. Lalu setelah itu kaki tidak bisa gerak, tangan nggak bisa gerak, begini, saudara. Lalu sisa yang satu yang masih bisa dipertahankan, dia masih bisa dengar. Tapi apa yang dia dengar, dia mau ungkapkan sudah tidak bisa. Nanti mata mulai susah karena tarik semua, nih saraf sudah kejepit semua, udah bengkok-bengkok semua. Nanti mulai mempengaruhi dia punya kuping. Kuping nanti pelan-pelan sudah dengarnya tidak baik. Akhirnya nanti makin tua. Dia ngomong apa, orang nggak tahu. Kita bisik-bisik ke kupingnya, antara dia ngerti sama tidak, kita nggak tahu lagi. Itu bahaya sekali. Maka kita lihat penyakit-penyakit yang muncul, kanker kalau ada, mulut kita masih bisa ngomong-ngomong, mata masih bisa lihat. Tapi kalau sudah stroke, wah tangan kaki nggak bisa gerak, nggak bisa pergi penginjilan, tangan nggak bisa tulis ayat menghibur orang, nggak bisa ketik WA untuk kasih ayat ke teman-teman, semua sudah tidak berfungsi. Mulut nggak bisa pakai mic lagi ngomong-ngomong, semua kata-kata tidak jelas lagi. Mata waktu memandang sudah bengkok-bengkok begini, dan tidak bisa lihat jelas lagi. Lalu kuping waktu mendengar juga ada gangguan. Wah, ini bahaya sekali, saudara. Karena kita kembali ya. Jadi kita melihat waktu dengar, maka perbuat. Oleh sebab itu, Yakobus berikan satu pengajaran. Kau dengar sama kau melakukan. Kalau kau dengar, kau tidak melakukan, kau seperti lihat di depan cermin. Kau tahu, habis itu kau pergi. Maka harus jadi pendengar firman dan pelaku. Perhatikan, dengar sama melakukan, ini adalah teman. Karena ini satu paket. Kita kalau mengerti tema ini, kekristenan akan bertumbuh cepat. Banyak perintah di dalam Alkitab. Dengar, setelah dengar, lakukan. Kita dengar, tahu, tapi lupakan. Biasa gitu toh? Ayo, 3 minggu yang lalu khotbah di sini isinya apa? Lupa ya? Karena kita pegang ayat Alkitab yang lama sudah berlalu. Gitu kan? Wah, menghibur diri ya. Yang lama sudah berlalu. Lupa semua. Kalau yang harta dia ingat, saudara. Kalau yang firman dia lupa semua. Nah, dengar, memberikan perhatian. Yohanes mencondongkan dia punya kepala. Dan dia dengar. Oleh sebab itu, Yohaneslah yang mencatat kitab Yohanes yang paling dalam secara doktrinal dibandingkan 3 kitab Injil yang lain. Karena dia dengar dengan begitu sesama. Dan kita melihat kata mendengar tadi. Saya sudah dengar.
saya akan melakukan. Maka kalau Tuhan kontak manusia di dalam zaman Alkitab, Tuhan berikan firman, itu artinya dia dengar. Setelah dengar, dia harus katakan dan dia harus lakukan. Semua nabi kalau sudah dengar firman, setelah itu dia bilang, terima kasih Tuhan, ya saya pahami, saya renungkan dulu. Tidak, saudara. Setelah dia dengar dulu, baru bisa berkata-kata. Kelemahan orang Indonesia, tidak mau dengar, langsung berbuat. Maka di dalam kelas, kalau kita jadi guru, mengajar anak-anak. Sekarang kita akan ujian ya, soal dibagi. Minta satu anak bagi. Padahal ada instruksi di depan sebelum menjawab. Nanti anak kalau sudah terima, langsung dia jawab. Padahal instruksi di depan paling penting. Kamu lingkari yang salah. Dia lingkari semua yang benar, hanya 0 dia. Karena tidak mau dengar. Anak sekarang kalau kita ngomong, ya sudah tahu. Nanti kita minta ambil sendok, dia datangnya ambil piring. Karena tidak mau dengar. Suruh dengar dulu. Karena setelah dengar, baru dia bisa ulangi. Setelah dengar, baru kaki akan melangkah ke objek di mana kita minta dia untuk ambil. Maka di Alkitab, dengar. Ini sangat penting. Kalau Tuhan berfirman kepada Nabi, Nabi dengar. Setelah dengar, dia akan ulangi semua yang Tuhan katakan, dan dia akan lakukan. Karena di dalamnya ada perintah, kau pergi. Tuhan panggil Musa, pergi menghadap Firaun. Katakan, kaki kau harus gerak, dan mulut kau harus ulangi apa yang Tuhan katakan kepadamu. Nah, kita perhatikan di dalam nama-nama di dalam Alkitab, waktu nama diberikan berhubungan dengan kata dengar. Ini menarik. Salah satu tokoh yang sangat penting di Alkitab adalah Samuel. Samuel, kosakatanya ini berhubungan dengan mendengar. Maka di tema Samuel muncul. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu siap mendengar. Ini pemakaian kata mendengar. Waktu Simeon kosakatanya juga sama dengan kosakata mendengar. Shema tadi. Ismail juga sama. Ismail artinya Tuhan mendengar. Apa yang Tuhan dengar? Karena Hagar. Hagar yang waktu sudah dianiaya, lalu dia melarikan diri, lalu nanti anakmu kau harus kasih nama Ismail. Artinya mendengar. Tuhan telah berkata-kata kepadamu, dan kamu sudah dengar, kamu harus lakukan. Apa yang dia harus lakukan? Kembalilah ke nyonyamu, biar kau disiksa di situ, tapi ketahuilah kau tidak akan mati, karena kau akan punya anak, dan aku akan memberkati Ismail. Ismail artinya Tuhan mendengar. Kalau Tuhan mendengar, lalu saya mendengar, kita mohon Tuhan dengarlah doaku. Artinya apa? Tuhan kasih perhatian dong ke saya. Setelah itu selesai tidak? Tuhan lakukan dong apa yang ku minta. Kita waktu minta kepada Tuhan, kita mohon kepada Tuhan. Tuhan dengarkanlah doaku. Yang Hana, aku mau minta anak ya Tuhan. Tuhan tolong dengarkan doaku, aku akan dapat anak nanti. Kalau dapat, aku akan lakukan satu hal. Anak ini akan kuserahkan untuk pekerjaan Tuhan. Dan setelah Tuhan mendengar, Tuhan melakukan, Tuhan buka kandungan. Dan Hana yang doanya didengar oleh Tuhan, dia akan melakukan komitmen yang dia katakan. Oleh sebab itu, nanti Samuel diserahkan ke Imam Eli. Nah, ini semua klop, saudara. Dengar, lihat, katakan, lalu lakukan. Oleh sebab itu, kita mendengar firman. Artinya apa? Yang sudah mendengar dituntut untuk katakan ulang. Maka di dalam PL, katakanlah berulang-ulang kepada anakmu. Entah kau jalankan di manakah, katakan berulang-ulang. Kenapa orang Kristen susah menghafal cerita Alkitab? Karena tidak pernah katakan ulang. Kita sudah dengar ya. Maka kita perlu katakan ulang. Daftarkan diri jadi guru sekolah minggu. Sehingga ada wadah saya mengatakan ulang. Kenapa ada KTB? KTB nanti akan ada PR. PR apa? Kamu pelajarin ya cerita ini perikop nanti besok sharing ya. Artinya apa? Katakan apa yang kau tahu dari firman itu. Dengan katakan kita akan mengerti jauh lebih dalam
dibandingkan hanya dengar dan lupakan. Betul nggak? Kita selama ini sudah dengar mungkin ratusan khotbah, ribuan khotbah. Tetapi waktu suruh kita katakan, wih ini kosa-katanya hilang semua. Karena tidak biasa dengar lalu katakan. Lalu kita sudah dengar firman, kita tidak rasakan penyertaan Tuhan. Kita dengar Tuhan menyertai. Karena kita tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Ketahuilah aku akan menyertai kamu sampai ke akhir zaman. Menyertai dalam hal apa? Kalau kau melakukan kehendak Tuhan. Kita dengar, kita nggak lakukan kehendak Tuhan. Kita dengar, kita nggak pergi katakan. Kita dengar, kita nggak pergi penginjilan. Maka penyertaan Tuhan yang mestinya kita rasakan di medan pelayanan, kita tidak melayani. Kita terus di rumah. Kita berkata, Tuhan menyertai saya di rumah. Ingat, bangsa Israel, waktu tinggalkan Mesir, disitulah muncul semua penyertaan Tuhan yang real. Selama mereka di Mesir, hampir tidak pernah muncul ayat Tuhan berbicara kepada orang Israel di tanah Goshen. Kemanakah Tuhan? Kenapa umat Tuhan itu dibiarkan di Mesir dengan tidak ada kontak Tuhan dengan mereka? Tetapi setelah keluar dari Mesir, karena perintah Tuhan keluar, maka sejak keluar dan sebelum keluar, Tuhan nyatakan tulah-tulah yang begitu besar. Dan setelah keluar, Tuhan sertai dengan tiang awan, tiang api 40 tahun tidak meninggalkan mereka. Artinya apa? Kau dengar. Kau mau keluar ya? Kau minta bebas ya? Kau minta Tuhan dengar? Tuhan jawab doa ya? Oke, Tuhan sudah jawab. Kau sekarang keluar. Begitu keluar setengah mati. Mereka kaget ke padang gurun mestinya singkat. Kok lama benar? Akhirnya mereka ingatlah. Wah, capcay, empek-empek gitu ya. Mereka ingat semua makanan enak-enak yang ada di Mesir. Dan mereka ingin kembali ke Mesir. Mereka lupa. Waktu mereka di Mesir, tidak ada penyertaan Tuhan yang begitu real yang muncul. Mereka dibiarkan begitu. Tapi di padang gurun muncul terus. Haus, nanti ada air. Lapar, ada mana. Pengen daging, burung datang. Wih, luar biasa. Panas, ada tiang awan ada. Kedinginan, ada tiang api. Wah, langsung real. Setiap hari. Mana waktu turun, mereka lihat langsung. Dan penyertaan Tuhan begitu real. Tuhan menyertai mereka. Sampai sandal pun Tuhan perhatikan. Tidak sobek-sobek. Swallow tidak laku. Semua toko baju tidak laku. Karena kasut mereka, baju mereka tidak ada yang sobek. Tuhan pelihara sampai begitu detail. Pada saat apa? Pada saat engkau dengar dan engkau lakukan apa yang Tuhan perintahkan. Maka kita lihat ciri-ciri dengar lakukan. Ini muncul di Alkitab terus menerus. Ciri orang yang beriman dan orang yang sungguh-sungguh cinta Tuhan adalah kupingnya dia dengar nggak? Oke, kuping sudah dengar. Sekarang mulut dia katakan nggak? Oke, mulut sudah katakan. Kaki dia lakukan tidak. Ada yang cuma ngomong tok, lalu tidak lakukan apa-apa. No, begitu Tuhan kontak dia. No, kamu dikasih tugas ya. Dia dengar. Tugasnya apa ya? Dirikan batra. Batra. Dulu tidak ada pulpen. Tuhan tidak kasih tahu detail. Kau buat layar, satu kamar berapa meter kali berapa gitu ya. Tingginya kamar berapa, toiletnya, pembuangan airnya, tidak pernah ada. Tuhan cuma kasih garis besarnya. Lalu nanti penghuninya ada binatang, penghuninya ada manusia. Wah, nu mestinya bilang ke Tuhan, Tuhan, saya bukan lulusan arsitektur Tuhan. Saya dari SD negeri gitu kan. Saya belum kuliah, saya nggak ngerti ini. Tapi setelah dia dengar, dia lakukan. Dan Alkitab catat, Nuh melakukan apa yang Tuhan katakan kepada dia. Lalu orang kedua yang muncul di Alkitab yaitu Musa. Musa waktu di atas gunung Sinai, apa yang terjadi? Waktu nanti pembuatan kemah suci, Tuhan kasih tahu detail-detail. Wah, kasih tahu detail sama tidak kasih tahu detail enak mana? Kita kalau pelayanan pengen detail ya. Tapi seringkali pelayanan tidak ada detailnya. Nuh, Tuhan tidak kasih tahu detail. Tuhan kasih tahu detail dong. Tuhan tahu kalau kasih tahu detail stres kau nanti. Waktu Musa Tuhan kasih detail. Wah, luar biasa ya. Musa waktu dengar detail. Kandilnya model begini, aduh Tuhan, rumit amat. Penyembahan Tuhan kok rumit kayak begini.
Nanti bajunya imam efod begini ada 12 batu. Ada repot. Kaos oblong aja gitu kan. Ngapain rumit-rumit? Dan waktu dia dengar-dengar, dia disuruh naik ke atas gunung Sinai, tidak dipesan, bawa papirus, catat. Nggak ada itu. Dia dengar. Nanti waktu dia buat, muncul kalimat, Musa membuat tepat seperti apa yang Tuhan inginkan. Dengar dan lakukan dengan tepat. Tetapi Musa nanti melakukan satu tindakan yang salah, yaitu sudah dengar, dia salah mengatakan, maka Tuhan hukum kau tidak boleh masuk ke tanah perjanjian. Artinya apa? Seorang hamba Tuhan, dengar harus tepat. Kalimat katakan harus tepat, tidak boleh rubah, tidak boleh tambah, dan tidak boleh poles. Dan lakukan harus seperti yang kau dengar. Oleh sebab itu, waktu Samuel Tuhan kontak dia, Samuel dengar, waduh, berfirmanlah. Luar biasa ya kalau kita nyanyi. Tuhan, sekarang tiba saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Itu semua teori-teori saja kan? Tuhan berfirmanlah, hamba-Mu siap mendengar. Artinya, kau dengar, nanti kau akan lakukan. Apa yang dia harus lakukan? Kau katakan kepada Eli, mulut harus berkata. Nanti keluarganya akan menghadapi musibah yang sangat berat. Kau harus katakan, kau pergi katakan kepada dia. Bodoh, Tuhan, saya utang budi Tuhan. Dia yang besarkan saya. Saya dianggap kurang ajar nih. Di dalam pelayanan tidak ada istilah hutang budi kah atau apakah. Kalau kita sudah Tuhan perintahkan katakan, harus katakan. Tidak peduli orang yang pernah tolong kita tersinggung atau tidak. Karena ini perintah dari Tuhan. Amin. Kesulitan gereja-gereja, kalau mau katakan kebenaran. Nanti setelah katakan, majelis tersinggung, majelis langsung rapat setelah kebaktian. Setelah rapat, hamba Tuhan itu dimutasikan ke gunung yang tinggi yang tidak ada penghuni. Kau bersabdalah di sana, biar kucing-kucing, tikus, apa binatang semua mendengar. Langsung dimutasikan, saudara. Akhirnya, banyak hamba Tuhan tidak lagi mempunyai keberanian untuk mengatakan apa yang Tuhan gerakkan untuk dia katakan. Karena dikuasai oleh majelis-majelis yang banyak dengar, tidak mau melakukan. Dia dengar, hanya yang enak untuk dia terima. Yang tidak enak, langsung meeting. Rotasi si hamba Tuhan itu. Dan ini terjadi di banyak gereja-gereja. Dan harap tidak terjadi di sini ya. Nah sekarang kita kembali ya. Dengar, lakukan. Lalu dengar di dalam Ibrani, Shema, ini juga berhubungan dengan tanda perjanjian yang sangat penting. Kau dengarlah. Jikalau kau mendengarkan firman-Ku, aku akan menganggap engkau sebagai harta kesayanganku. Kalau kau mendengarkan firman-Ku, aku akan memberkati engkau. Ini berhubungan dengan ikatan perjanjian. Kalau kau mendengarkan aku, berarti aku Tuhanmu, kau umatku. Ini ikatan perjanjian. Kenapakah orang Farisi tidak ngerti-ngerti kalimat Tuhan Yesus? Yesus berkata, karena kamu bukan domba-dombaku. Tidak ada ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian, aku Tuhanmu dan kau umatku. Lalu Farisi tidak ngerti, karena aku Tuhan, kau bukan umat, maka kau tidak ngerti-ngerti. Tuhan, sekarang kasih tahu dong. Yesus kasih tahu dong. Kalau betul engkau Mesias, katakan terus terang. Mengapa kami tidak ngerti-ngerti? Yesus berkata, karena kau bukan domba-dombaku. Tidak ada ikatan perjanjian. Aku adalah Tuhan, tapi kau tidak menganggap aku Tuhan. Maka kita tidak ada relasi. Kau tidak pernah akan dengar suara gembala. Karena tidak connect. Maka kata dengar, kalau saya bisa dengar, ini berarti ikatan perjanjian. Tapi orang zaman sekarang, suka-suka pakai istilah dengar. Tadi malam saudara, Roh Kudus berkata kepadaku, saudara saya kasih tahu rahasia. Banyak hamba-hamba Tuhan yang mempunyai banyak kelemahan, maka dia kelemahan dia dengan memakai otoritas. Otoritas apa yang dia pakai? Otoritas Tuhan. Saya harus khotbah Matius 1 ayat 1. Artinya apa? Kalau dia khotbahnya ngaco, tidak boleh protes. Karena Tuhan yang suruh dia khotbah. Jelas? Saudara-saudara, tadi malam Yesus datang ke kamarku. Artinya apa? Kalian semua kurang rohani. Saya yang rohani. Karena Yesus datangnya hanya ke saya, tidak ke kalian. Saudara-saudara, waktu saya makan, Roh Kudus berkata lagi kepadaku, sepertinya dia paling dekat. Online terus sama Roh Kudus.
Ini memakai otoritas untuk menutupi kelemahan hamba Tuhan yang sebetulnya tidak berbobot, tapi dia memakai kalimat itu untuk menyatakan, saya ini sangat rohani. Maka kalau saya khotbah di luar kitab suci, kau jangan protes, karena ini langsung dari Roh Kudus. Aku mendengar suara Tuhan. Dan tadi malam Yesus muncul di kamarku. Wih, luar biasa. Yesus bisa muncul. Saya heran iman orang zaman sekarang. Yesus muncul, dia bisa tahu itu Yesus. Sakti dia. Semua rasul sudah ikut Tuhan Yesus 3,5 tahun. Dan 2 kali Yesus disebut hantu oleh mereka. Yesus berjalan di atas air. Itu hantu. Sudah lihat Yesus, sudah kenal Yesus. Itu hantu. Kita tidak pernah lihat wajah Yesus. Kita lihat apek-apek berjenggot Yesus. Lucu nggak? Hebat ya, iman orang sekarang ya. Yesus. Ingat, orang Yahudi tidak kawin campur. Semua wajah mereka mirip. Kalau saudara tidak pernah pergi ke Papua, saudara tidak bisa bedakan orang yang tadi saudara ketemu di airport sama ketemu di pasar. Ini sama atau beda? Karena mereka itu modelnya sama. Orang-orang Papua modelnya sama. Saudara ketemu di airport, ketemu lagi di pasar. Yang tadi ya? Bukan, dia bilang. Kok sama ya? Semua wajahnya sama. Tapi kalau saudara sering, saudara bisa membedakan. Orang Yahudi tidak kawin campur. Maka mukanya sama semua. Lalu yang muncul, itu Yesus. Jangan-jangan itu Yakobus, saudara. Ada yang berkata, saya dibawa oleh Yesus ke sorga. Saya ditenteng oleh dia, dibawa, digandeng. Dan saya tahu itu Yesus. Karena tangannya lembut. Dan saya sentuh-sentuh. Ada bolongnya. Ingat, penjahat di samping Tuhan Yesus, bolong juga, saudara. Jangan-jangan penjahat itu yang bawa dia kia-kia ke sorga. Pokoknya semua tangan bolong itu Yesus. Itu seperti seorang anak yang lihat papanya ada tai lalat. Yang ada tai lalat itu papaku. Semua yang tai lalat dia anggap papa. Yang lain juga ada tai lalat, saudara. Di dalam Alkitab, kitab Kolose mencatat ada Yesus. Justus disebut juga dengan Yesus. Di dalam Alkitab ada Yesus Kristus, ada Yesus Barabas. Kok enak? Yang muncul semua pasti Yesus. Rohani luar biasa. Ini kelemahan hamba Tuhan yang tidak mau belajar Alkitab, lalu memproteksi diri dengan banyak kalimat-kalimat rohani untuk menutup diri. Tapi suara Tuhan, kalau Tuhan sudah berkata di Alkitab suci, itu artinya kau dengar, kau katakan, dan kau lakukan. Dan semua kalimat-kalimat yang banyak yang Tuhan katakan kepada Nabi, semua kalimatnya tidak enak. Pergi katakan kepada Firaun. Kasih tahu dia, nanti akan ada tulah. Ini kalimat kalau dari Tuhan, kalimat tidak enak. Tapi pendeta sekarang, saudara-saudara, tadi malam Tuhan berkata kepadaku, saudara-saudara akan diberkati Tuhan. Yang dompetnya tipis jadi tebal. Yang sekarang kos akan punya rumah sendiri. Luar biasa. Kalimatnya semua enak-enak, saudara. Ciri-ciri nabi palsu adalah mengatakan semua kalimat enak. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Saudara lihat khotbah zaman sekarang. Saudara diberkati oleh Tuhan. Tidak ada sakit, tidak ada penyakit, tidak ada kesusahan, tidak ada tangisan, tidak ada air mata. Malapetaka tidak akan menimpa engkau. Itu ciri nabi palsu. Lalu apa yang terjadi lagi? Nanti terjadinya apa? Yaitu semua nabi palsu mengatakan shalom. Lalu mereka memutar firman Tuhan. Oke, sekarang saya mau simpulkan ya. Perhatikan, dengarkan, dengarkan, dengarkan. Dan Yesus nanti konfirmasi di dalam tema ego eimi, yaitu tentang akulah gembala yang baik. Aku mengetahui siapa dombaku, dan aku mengenal mereka. Artinya, domba-domba kalau tahu suara gembala, domba-domba akan mengarahkan kakinya mengikuti suara gembala ada di mana. Kalau gembala lagi jalan dan ngomong, ayo domba-domba kita jalan, domba-domba akan mengikuti suara yang dia dengar dan dia akan menuju ke sana. Itu keakraban antara gembala sama domba. Kita percaya Yesus gembala jiwa kita. Tapi apa yang Alkitab katakan, kita disuruh maju, kita belok kanan. Maka mulai hari ini, kita kalau sudah dengar, kita digerakkan oleh firman Tuhan, katakan. Kita digerakkan oleh firman Tuhan, lakukan. Barulah kita mengerti tema tentang dengar. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan ini. Kami berdoa ya Tuhan, setiap saat ada ibadah, persekutuan, renungan firman, baik di hari kedukaan ataupun pernikahan, semua kami selalu mendengarkan firman. Tapi seringkali apa yang kami dengarkan, kami tidak katakan ulang. Yang kami dengarkan, kami tidak lakukan. Tuhan ampuni kami supaya kami kembali mengerti kata Shema sesuai dengan apa yang Tuhan ingin kami mengerti.
Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.